Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aprilia, NPM 2251020209, mata kuliah pengantar ilmu ekonomi Islam, dosen pengampu Bapak Nur Syadi, MA. Di sini saya akan menjelaskan tentang progres perkembangan sistem ekonomi Islam dunia dari kelompok 11. Langsung saja. 1. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam menurut Umat Capra adalah sebagai induk keuangan Islam dengan sebutan ekonomi tauhid. Cerminan watak ketuhanan ekonomi Islam bukan pada aspek pelaku ekonominya, sebab pelakunya pasti manusia, tetapi pada aspek aturan atau sistem yang harus dipedomi oleh para pelaku ekonomi. Perekonomian berbasis hukum Islam sudah diperkenalkan sejak zaman Rasulullah dan para sahabat. Dilarangnya pengenaan riba, maisir, gharar, zolim, dan haram menjadi syarat-syarat yang mendasar dalam pelaksanaan ekonomi Islam. Berdasarkan itulah, ekonomi Islam hadir di tengah masyarakat. Meskipun pengembangannya tidak sepopuler ekonomi konvensional, tetapi perekonomian berbasis hukum Islam mempunyai banyak peminat. Tidak hanya umat muslim, tetapi juga masyarakat non-muslim. Karena ekonomi Islam memberikan kesejahteraan bagi seluruh manusia, tidak hanya memberikan keuntungan semata. 2. Perkembangan ekonomi Islam dunia. Perkembangan ekonomi Islam di dunia dapat kita lihat dari munculnya bank syariah di berbagai negara. Tonggak utama berdirinya perbankan syariah adalah beroperasinya Might Kemmer Local Saving Bank tahun 1963 di Kairo, Mesir. Beberapa negara pada kurun tahun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul di Timur Tengah, antara lain 1. Dubai Islamic Bank tahun 1975, Islamic Bank of Sudan tahun 1977, Islamic Bank of Jaipat tahun 1977, Islamic Bank tahun 1979 di Asia Pasifik, Filipina Amanah Bank tahun 1973, Malaysia tahun 1983, berdiri Muslim Pilgrim Savings Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji. Saat krisis ekonomi menghantam dunia beberapa tahun lalu, perbankan Islam menjadi juru selamat. Sistem ini menjadi era pertumbuhan utama untuk pembiayaan internasional. Kini banyak negara berlomba-lomba untuk menjadi pusat global bisnis keuangan syariah, seperti London yang jauh di depan dibanding New York, menjadi mercusuar ekonomi syariah di Eropa. A. Perkembangan ekonomi Islam di Singapura. Perkembangan ekonomi Islam di Singapura mengandung dua hal yang amat mendasar. Pertama adalah tumbuhnya ekonomi Islam yang progresif dalam persaingannya dengan ekonomi konvensional. Kedua adalah tantangan maupun kontestasi nilai ideologi ekonomi Islam sebagai ekonomi alternatif di tengah keterpurukan sistem ekonomi kapitalisme. Penerapan ekonomi Islam di Singapura berkembang pesat, diawali dengan dibukanya Islamic Window pada bank-bank tertentu. Sistem ekonomi Singapura yang campuran antara kapitalis dan sosialis sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonominya. Kontrol pemerintah dan penerapan sistem pasar bebas adalah kekuatan utama ekonomi negara Singapura. Perkembangan sistem ekonomi Islam di Malaysia tahun 1963, awal diperkenalkannya sistem keuangan Malaysia yang berbentuk lembaga. Lembaga dikenal dengan nama Lembaga Tabung Haji. Berbekal dari lembaga inilah kemudian pada era tahun 1970-an banyak menyerukan agar didirikannya Bank Islam di Malaysia oleh para intelektualnya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan kaum muslim di Malaysia. Pemerintah Malaysia menunjuk suatu komite yang ditugaskan untuk mendirikan Bank Islam di Malaysia untuk mempelajari pengoperasian Faisal Islamic Bank of Egypt dan Faisal Islamic Bank of Sudan. Dari tugas tersebut kemudian dilaporkan kepada pemerintah Malaysia, diantaranya usulan agar didirikannya bank berbasis syariah di Malaysia yang dimasukkan sebagai perusahaan di bawah Companies
tahun 1965 dan agar setiap bank mempunyai Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas kegiatan bank. B. Perkembangan ekonomi Islam di Thailand. Munculnya Islam di Thailand pada semenjak zaman Sukhothai melalui perdagangan Arab. Kemudian di era Ratanakosin, Islam berkembang ke rantau dan bagian-bagian lain di negara ini. Penerapan sistem syariah dilaksanakan pada Bank Sri Nakhon. Bank ini merupakan bank kerajaan yang mulai beroperasi pada 21 Agustus 1950 yang diresmikan oleh Field Marshal Philip Phebun Songram melalui perdagangan menteri pada saat itu. Bank ini merupakan bank konvensional yang menerapkan dual bank system, yang kemudian membuka perbankan Islam melalui beroperasinya pada tanggal 1 Desember tahun 1997, namun tidak bertahan lama. Perbankan Islam ini tutup dikarenakan terjadinya krisis keuangan, sehingga Menteri Keuangan mengisyaratkan agar Bank Sri Nakhon dialihkan menjadi Bank Nakhon Thai Siam City Bank Public Company Limited pada 29 Maret 2002. Perkembangan sistem ekonomi Islam di Brunei Darussalam. Negara ini tergolong mempunyai jumlah perbankan yang banyak. Dari jumlah yang banyak itu, hanya ada 2 hal perbankan yang menawarkan jasa-jasa perbankan syariah, yaitu Islamic Bank of Brunei (IBB) dan Tabungan Amanah Islam Brunei (TAIB). Tumbuh dan berkembangnya ekonomi Islam di Brunei Darussalam ditandai dengan terbitnya TAIB pada tahun 1992, dan yang kedua ialah IBB yang didirikan pada tahun 1993 menggantikan posisi International Bank of Brunei. TAIB adalah lembaga milik pemerintah yang tujuan utamanya adalah menawarkan jasa-jasa keuangan Islam dan meningkatkan status sosioekonomi penduduk Brunei. Dan IBB dilaksanakannya kegiatan tabungan dan keuangan berdasarkan hukum Islam. Kedua bank ini terintegrasi menjadi satu pada tanggal 2016 menjadi Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD). Hal ini dilakukan demi memperkuat lembaga keuangan Islam di negara ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.